Pelatihan dan pembentukan kelompok tani Dusun Cilanda. Kelompok tani dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota dan keluarganya. Kelompok tani sendiri merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar kelompok tani dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permen-SM050/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani bahwa pendekatan kelompok dalam penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan dan juga mendorong penumbuhan kelembagaan petani, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Berdasarkan data sensus pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2013, jumlah rumah tangga pengguna lahan di Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 4,29 juta. Petani yang banyak jumlahnya dan tersebar di pedesaan yang luas ini memerlukan strategi dalam pembinaannya. Pembinaan usaha tani melalui kelompok tani tidak lain adalah sebagai upaya percepatan sasaran peningkatan kesejahteraan petani. Diharapkan pembinaan kelompok tani ini memunculkan cakrawala dan wawasan kebersamaan yang dapat memecahkan dan merubah citra usaha tani sekarang menjadi usaha tani masa depan yang cerah dan tetap tegar. Apa sih fungsi dari kelompok tani itu? Yang pertama, yaitu kelas belajar, yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri. Yang kedua yaitu sebagai wadah kerjasama, yang berfungsi untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani, maupun dengan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu unit produksi, yang berfungsi sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Lalu bagaimana sih prosedur untuk membentuk kelompok tani? Langkah yang pertama yaitu dengan membentuk kelompok tani. Petani yang aktif mulai mengorganisir dan mengumpulkan seluruh petani yang ada di lingkungan sekitar untuk membentuk kelompok tani yang minimal beranggotakan 20 orang petani dalam satu kawasan. Langkah yang kedua yaitu melakukan koordinasi. Berkoordinasi dengan penyuluh pertanian yang bertugas pada wilayah tersebut. Koordinasi dapat dilakukan dengan menghubungi balai penyuluhan maupun dinas pertanian setempat. Langkah yang ketiga yaitu mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, penyuluh akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan maksud dan tujuan pembentukan kelompok tani, hak dan kewajiban anggota kelompok tani, memvalidasi data pribadi dan data usaha tani, serta mendampingi musyawarah pemilihan pengurus kelompok tani. Langkah yang keempat yaitu membuat berita acara. Dari hasil pertemuan tersebut, kemudian dibuat berita acara pembentukan kelompok tani yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani, penyuluh pertanian, dan lurah setempat. Langkah yang kelima yaitu input data kelompok tani. Dari berita acara pembentukan kelompok tani, KTP anggota kelompok tani, data komoditi, dan luas usaha tani, selanjutnya akan dilakukan penginputan data kelompok tani ke dalam SIM Ruhtan atau Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan langkah yang terakhir yaitu input database.
Selain diinput dalam mesin hutan, data kelompok tani juga akan dimasukkan ke dalam database kelompok tani pada Balai Penyuluh dan Dinas Pertanian setempat.